Duit itu tidak memecahkan masalah manusia. Just because you don't feel it doesn't mean that policy itu udah bener gitu. Mungkin ada culture yang mungkin menurut saya kurang sehat, misalnya performance oriented. Salah itu. Performance driven boleh, tapi oriented itu lu harus hati-hati. Seseorang yang tadinya kita pikir tidak pernah punya pengalaman dunia profesional, tapi ternyata punya, tapi dengan latar belakangnya yang unik, dan sekarang juga dia ada di beberapa perusahaan, mau itu sebagai partner maupun sebagai CEO-nya, dan industrinya beragam banget. Gimana caranya lu ngurusin dari blue collar sampai dengan white collar, dengan industri yang beragam, dengan point of view dia terkait leaders itu seperti apa, dan leaders itu bukan hanya masalah title. Lo pasti penasaran banget sama episode kali ini. Halo semuanya, nama saya Chris Angkasa, saya CEO dan founder dari Clapham Company. Kita itu based in Medan, kita bergerak di beberapa bidang seperti coworking space, F&B, kita ada jualan burger, pastry, dan coffee shop juga. Dan kita juga involved di beberapa bisnis sebagai partner, dan saya sebagai angel investor. Kalau ada juru selamat, ini datang angel. So, Jadi kalau kalian pengen tahu gimana ya cara Chris menghumanize company-company yang dipimpinnya, gimana cara jaga leadership yang gak cuman pakai otak tapi juga pakai hati, kamu bisa tonton video ini. So hari ini kita mau ngobrol lagi, kembali lagi. betul. Jadi ngobrolin apa kita hari ini? Masih sama tentang leadership, Pasti cuma narasumbernya ini agak sedikit unik ya. Semua unik ujung-ujungnya ya. Iya. Gak sedikit beda lah. Ini jauh-jauh kita datangkan ke Jakarta. Enggak, padahal pas kebetulan. Tapi jauh-jauh tidak dari Jakarta. Tinggalnya juga nggak di Jakarta, tapi pas emang rezeki anak soleh. Kebetulan doi ada di Jakarta, jadi kita mau langsung book jadwal ngobrol kita. Karena biasanya ngobrol sama orang satu ini lumayan nyelekit aneh gitulah. Tapi tadi gue ngobrol-ngobrol sebentar kayak banyak tempat wisdom, kayak Cie. tercerahkan gitu loh. Ada ini. Gitu ya. Oke, tanpa panjang-panjang lagi, mari kita sambut narasumber kita kali ini. Chris. Kalian kemana nih? Baik. Kalian lagi kan? Welcome Chris. Thank you banget. Thank you banget. Terima kasih sudah menyempatkan sedikit waktunya di Jakarta untuk syuting dulu sama kita. Kumpul leader. Kumpul leaders. Mungkin for stars boleh perkenalan dulu. Tidak banyak yang tahu, walaupun mungkin banyak yang tahu. Nggak tahu juga ya. Tapi boleh perkenalan dulu siapakah seorang Christopher Angkasa ini. Background, tapi yang berhubungan sama profesional. Mau lu pernah di level leaders atau enggak? Perjalanan karir lu dari awal banget lu kerja sampai sekarang. Dan posisi lu terakhir sekarang apa? Oke. Halo semuanya, thank you banget kepada Kuli udah mengundang saya untuk kesempatan untuk ngomong. Nama saya Chris Angkasa, saya dari Medan. Nah, biasanya Medan itu ya ada branding tertentunya lah ya, yang bagus-bagus gitu. Anyway, gua sekarang itu passion utama saya ada di dunia finance dan juga di dunia company building ya. Gua itu passionate banget sama yang mencari cerita di balik perusahaan, karena setiap perusahaan itu ada story-nya dan balik lagi ke culture ya. Nanti kalau kita ada bicara soal itu. Jadi pertama kenapa di finance, karena di dunia saham itu banyak informasi yang publik ya, tapi juga sering sekali baca buku-buku yang biografi soal company itu. Nah itu passion saya di sana gitu. Jadi saya sendiri juga diberi kesempatan sekarang banyak juga terlibat di perusahaan, diundang jadi partner juga. Banyak coaching, banyak juga helping the founder think through the company from the legacy, from the company building perspective. Punya passion juga di F&B, di mana di Medan ada company yang kita juga build sendiri. Saya juga mulai secara turun terlibat di dalam manajemen. Nah, karir saya sebenarnya dimulai sampai sekarang saya masih ingat itu. Pekerjaan pertama saya itu di restoran. Ini yang resmi ya. Di luar itu banyak lah bantu-bantu yang nggak digaji, kadang jaga toko gitu kan. Nah tapi di restoran F&B itu saya mulai itu di floor, itu sebagai di waiter itu restoran, ya restoran buffet gitu. Nah di sana itu mungkin pertama kali saya itu mencicipi apa yang namanya kerja yang serius dan kerja di lapangan.
itu capek kerja itu pertama kali saya tahu, wah ternyata itu rasanya. Dan di sana juga saya belajar yang namanya puas kerja. Oh, berarti Puas kerja. profesional. Gue pikir Emang nggak pernah profesional. iya langsung Saya kayak pernah. company building kayak gitu. Pernah, itu mulai dari sana dulu. Makanya saya sampai sekarang punya apalagi di dunia F&B ya, empati itu yang kita dapatkan dari orang yang kerja di lapangan itu, mereka itu orang yang kerja keras, orang yang benar-benar mau menghidupi keluarga. Di sana itu kita ketemu gitu. Karena Flora itu apa sih, waiters? sebenarnya ini agak kompleks karena itu restoran buffet ya. Oke. Jadi kita otomatis ada terima tamu sampai ke apa, sampai bersih kan, sampai ke belakang bantu juga ngisi refilling tempat itu gitu. Dan itu kan Korean barbecue, itu ada potnya di tengah tuh, itu kita perlu bersihin juga atau apa. Jadi kalau waiter itu sekarang very spesifik ya, lu ada melayani banyak komunikasi gitu. Nah jadi itu di F&B. Kemudian mungkin pekerjaan kedua saya itu sebagai manajemen trainee di perusahaan sawit di Singapura. Jadi itu pekerjaan saya cuma ada 3, di mana itu saya kerja secara profesional ya, dalam dunia profesional. Yang kedua itu ya di sana saya juga belajar banyak lah. Itu pertama kali saya baru rasakan seberapa kritisnya itu leadership terhadap development seseorang. Dalam hal itu saya dalam pekerjaan kedua ini saya ketemu nih leader yang toxic dengan leader yang sangat mengayomi. Itu 2 saya alami itu. Dan di perusahaan yang sama. Di perusahaan sama. Dan toxic itu Direct leaders. direct leader. Oke. Saya itu mungkin paruh pertama saya ketemu leader yang actively trying to harm me. Wah, kita mikir kan kalau kita gak salah kan ngapain, orang itu kan pada dasarnya baik gitu. Ini enggak gitu loh kan. Jadi di sana saya temukan ternyata hal-hal kecil, misalnya saya pernah dipermasalahkan hanya karena di email saya tulis ini adalah list permintaan, kemudian saya ending dengan thank you for your help. Simple. Jadi bilang, ngapain lu bilang thank you? Itu kan pekerjaan dia. Kalau lu bilang thank you, kita semua harus bilang thank you. Kalau bahasa Okina papai hanceng gitu, merusak pasar gitu kan. Nah, padahal ini hal kecil. Nah, ternyata itu bukan satu hal yang unik. Teman-teman yang kerja di banyak yang kayak gitu kan, yang kita bilang, dan formnya bisa macam-macam lah, ada yang pasif agresif, ada macam-macam. Nah, kemudian di paruh kedua saya ketemu leader yang istilahnya mengayomi, yang menjaga. Dan gua sampai sekarang gak pernah melupakan itu feeling dimana ketika lu kerja ada yang melindungi lu, ada yang bener-bener care sama lu walaupun lu buat kesalahan, dibilang Chris ini salah tapi this is okay, I'll just let it go, itu is on me, jangan ulangin lagi, kalau lu ada problem let me know, kita bahas bareng-bareng. Gua ketemu leadership seperti itu, dan my itu sampai sekarang trajektori gue itu gimana pun leadership gue sekarang itu dipengaruhi momen itu. Padahal itu gak lama loh, mungkin saya 80% di paruh pertama itu, tapi 20% terakhir itu saya diberkati banget ketemu orang seperti ini. Nah, baru saya menghilang masuk ke dunia saham, investasi, juga ada investasi startup. Nah, baru di 2020 saya masuk lagi ke dunia profesional sebagai CEO di salah satu perusahaan coworking company. Nah, di sana itu gue udah masuk, mungkin perjalanan gue udah jauh lebih matang lah. Decision making atau apa semua kulminasinya sebenarnya ada di sana gitu. Dan saya masih belajar hal baru. So I think this is mungkin secara singkat perjalanan profesional saya. Ya. Ini statement yang menarik bahwa tadi bilang ya Chris, walaupun dia ketemu leader yang toksik, tapi ketika dia ketemu leader yang mengayomi, terutama dia malah terinfluence dengan yang bagus. Padahal probably mungkin banyak orang yang malah jatuh ke dalam lubang yang itu karena dia ngerasa kayak, oh gue dibully sama leader gue, kepahitan, betul. Itu malah salah gitu kan. Tapi dia berhasil untuk malah ngikut yang justru proporsi kecilnya itu kayak gitu. Enggak, tapi yang gue penasaran adalah berarti 2 pekerjaan pertama Kenapa enggak? Nah
Iya oke. Setuju si Dana. Iya. Enggak lagi. Intinya adalah gue penasarannya, berarti 2 pekerjaan pertama lo tidak di Indonesia. Lo baru balik ke Indonesia. Oke, yang pertama itu restoran di Singapura. Yang kedua juga si company juga di Singapura kan. Baru terus lo balik ke Indonesia untuk invest in some company bla 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 gitu, dan lo baru juga, tapi family business itu nggak terhitung sebagai corporate dong. Ya, tapi kan memang beda ya. Betul, tapi family business juga ada challenge leadership sendiri. betul. Ada challenge sendiri. Kita pernah juga ngebahas itu juga ya. Ada salah satu narasumber kita yang memang family business juga. Dan it's another challenge ketika lo menjadi leaders di family business. Gue juga pernah kerja di family company. Gue juga pernah. Jadi kayak menarik ya. Dan itu nanti akan kita bahas terkait posisi lo di family business. Cuma yang gue penasaran ketika dari Singapura, dan justru tadi lo bilang leaders lo yang di Singapura itu mempengaruhi jadi seorang Chris yang seperti apa ketika menjadi leaders. Kaget nggak lo pas dari Singapura terus balik ke Indonesia? Kan culture-nya beda banget ya. Kan kita cukup tahu ya Singapura dan Indonesia lumayan beda nih gitu. Lo kaget nggak ketika lo kerja, justru pengalaman kerja lo banyak di Singapura, ketika lo balik ke Indonesia dan lo langsung di posisi leaders, terus lo ngelihat posisi bawahnya, tim bawahnya kan punya culture yang berbeda ya, Singapura sama Indonesia. Kaget nggak lo dengan keadaan profesional di Indo dan Singapura? Sebenarnya kalau kita lihat ya, kalau misalnya kerjaan restoran bisa dibilang blue collar ya. Kalau dari segi blue collar worker sebenarnya agak beda jauh. Manusia, terhadap manusia, bad habitnya, biasa kesalahannya, emotionnya sama. Yang beda itu skill set. Hard skillnya. Hard skillnya. Contoh kalau di Singapura itu kan labor kan mahal kan. Jadi biasanya kita bilang full stack. Kalau jadi kasir lu juga yang masaknya apa. Terbiasa kalau di food court ya. Food court kadang 2 orang aja bisa jualan berapa banyak gitu. Di Indonesia nggak bisa. Itu kalau kasirnya kasir, masaknya masak gitu. Bar mah bar gitu. Ya, tapi masalahnya juga sama. Jadi kayak aspirasi mereka. Nah, kalau lagi capek tuh, gua masih ingat ada satu episode itu. Nah, orang-orang itu waktu kita selesai kan sering ya jam 11, oke duduk-duduk, wah capek banget gitu kan sampai makan staff meal gitu ya. Aspirasi mereka apa? Weh, Chris, yuk kita ke kapal yuk, bayarannya lebih tinggi. Yuk kita kalau kerja cepet-cepet kita bisa walaupun terpisah sama keluarga kan. Kita dapat duit banyak, nanti kita bisa dapat satu shortcut, bisa lebih cepat lah di boost untuk sementara. Nah itu kan sebenarnya manusiawinya itu di sana. Maksudnya orang kerja itu masih mikir soal keluarga. Nah hari ini orang-orang kalau kita blue collar seperti itu juga. Sebenarnya kita kerja itu sebenarnya nomor 1 kan kita lihat we are taking care of our family itu dulu. Nah itu dalam hal itu lu mau di mana aja saya yakin itu sama. Tentu saja di skill level itu nanti masuk ke teknis itu bakal beda lah di tiap negara, ada levelnya, bahkan di Medan sama di Jakarta aja udah beda gitu loh. Saya rasa secara manusia manusia itu hampir sama. Nah akhirnya politik, hal-hal yang sering terjadi atau pitfall saya rasa itu sama. Dan nah saya yang lumayan saya kaget, walaupun itu gak kaget-kaget amat ya. Ketika saya masuk di dunia yang bisa dibilang white collar, kantoran, ini kebawa juga. Kesimpulan gue apa? Duit itu tidak memecahkan masalah manusia. Nambah masalah. dan gini ya, kalau gini kita sering bilang wah orang toko atau apa, salah satu problem terbesar kan nyurik kan. Betul. Kita bilang apa kan? Tapi apakah benar di corporate semakin dia naik ke atas less likely to korup atau misalnya ada melakukan hal-hal nyuri atau apa? Jumlah dan caranya aja yang beda. Bener. Malah saya bilang di atas itu lebih susah. Kenapa? Karena di atas itu insentifnya lebih gede. Betul. Kan? Dan chance lo untuk melakukan lumayan banyak hal lebih terbuka gitu. Karena lo lebih dipercaya. Betul. Gitu. Karena posisi kan. Benar. Itu sih yang saya temukan. Tapi ya I think generally is the same sih. Mau Indonesia, Singapura, I think people ada basic traits yang membuat itu ini jadi universal gitu. Dan ketika lo balik ke Indonesia dan lo tadi kan lo sempat mention juga lo dipercaya untuk jadi partners di beberapa company gitu. Si company-nya juga kalau gue nggak salah kan juga industrinya beda-beda kan. Beda. Nah menurut lo di industri yang berbeda ini membutuhkan tipe leaders yang berbeda atau lo tetap masih dalam prinsip, pokoknya menurut lo prinsip dan human traits di leaders itu akan tetap intinya cuma satu doang, akan tetap sama aja di industri apapun. Nah, mungkin kita harus take a step back ya.
kita kalau bahas ini kita harus bahas juga soal leadership. Nah sekarang gua tadi ada bilang sama William bentar, leadership itu kalau lu cari definisinya gak ada yang baku. Beda sama manajemen ya, atau strategi atau manajemen strategi itu udah ada bakunya lah. Leadership itu gak ada. Kan? Tapi basically leadership itu di episode lalu ada perbandingan yang sama dengan parenting. Nah, gua rasa itu satu analogi yang sangat bagus, kan. Nah, tapi basically leadership ya ada dua komponen. Satu, lu ada komponen goal lu apa atau visi. Ini yang biasa dibilang visi lu apa, goal lu apa, atau tanggung jawab lu apa. Karena leader itu bisa di-driven beda-beda. Mungkin di top itu CEO dia harus visi lah. Mau bawa kemana nih? Terutama lu sebagai founder ini penting banget. Betul. Tapi kalau misalnya lu second generation atau third generation leader, responsibility itu harus jauh lebih penting. Kan? Nah kemudian di bagian komponen kedua ada bicara soal bagaimana lu influence orang atau memobilisasi orang, memobilisasi orang untuk mencapai goal tersebut. Nah ketika lu mobilisasi tentu ada dua komponen, lu bisa persuade atau lu bisa pakai power. Nah ini dinamikanya beda-beda. Nah jadi kalau kita lihat berhenti di sana, sebenarnya kalau kita lihat per industri gak akan ada beda. Goal lu apa? Bedanya cuma goalnya di mana. Tapi cara lu influence, cara lu exert power, exercise your power, itu saya rasa kerangkanya sama. Bahkan if I want to take it even further, even kalau lu organisasi non-profit, we are not talking about industry ya. Even you talk about family or even religious organization, kerangkanya sama. Nah, jadi kalau kita lihat ini adalah benang merahnya. What makes you a good leader in family and in company sebenarnya nggak beda jauh. Nah, makanya kita bicara soal misalnya salah satu traits yang penting itu leader sacrifice gak untuk anak bawahannya. Hari ini kita nggak bicara soal sacrifice, karena kebanyakan di dunia corporate, lu yang sacrifice orang sebagai leader kan. But di bawah jadinya banyak yang sacrifice ya. Sebagai parent, lu gimana? Enggak, lu ada satu heart ketika lu lihat anak lu itu, lu mau, you want to do something for it. Nah jadi leadership itu bisa gak? Lu ada gak? Sebenarnya kerangkanya lu peduli gak sama orang lu? Bukan peduli sama bisnisnya dulu ya. Banyak orang mikirnya bisnisnya dulu gitu. Jadi kalau lu ada bisnis gak ada karyawan, lu bisa jadi leader gak? Gak bisa. Betul, setuju. Jadi itu bukan soal sektor, itu bukan soal jenis dari institusi yang lu jadi lead. Itu sih. Tapi kan permasalahannya kenyataannya ya, mungkin tidak semua orang ya. Ketika tadi kan lu bilang yang penting peduli sama orangnya dulu, bukan peduli sama bisnisnya gitu. Nah tapi kan ketika peduli sama orangnya kan itu butuh tipe orang yang agak berbeda gitu loh. Gimana ya? Yang sekarang jadi masalah kan kebanyakan ketika lo udah di posisi leaders gitu ya. Gimana caranya supaya orang kan pasti ibaratnya nih membutuhkan skill khusus ketika lo menjadi leaders. Ketika lo jadi leaders, lo udah harus mentinginnya nggak cuma diri lo aja, tapi lo juga harus mentingin tim bawah lo. Sama seperti konsep parenting yang tadi gitu kan. Nah cuma kan masalahnya kadang orangnya mungkin ada beberapa leaders yang sebenarnya secara posisinya di situnya secara terpaksa gitu, atau sebenarnya dia tidak mau ada di posisi itu, iya, tidak dikarbit, atau sebenarnya dia nggak mau tapi dipaksa untuk mau nggak mau ada di posisi itu gitu. Itu kan yang membuat mereka jadi sebenarnya nggak peduli sama tim bawahnya gitu, atau bahkan gue tim yang masih tetap lo harus mengutamakan lo sebagai leader juga harus tetap memikirkan bisnisnya. Ketika lo mikirin orangnya tapi lo nggak mikirin bisnisnya, juga jadinya perusahaannya nggak mendapat sesuatu gitu dari apa yang lo lakukan, juga percuma gitu. Tapi kan untuk membuat orang bisa memikirkan bisnis yang punyanya orang lain, sense of ownership-nya ada, itu kan susah ya. Sedangkan menurut gue ketika lo di level leaders, lo harus punya sense of ownership terhadap tempat kerja lo juga gitu kan. Yang jadinya lo bisa tahu gimana caranya lo bisa memanage orang di bawah lo untuk mencapai goals yang sama di bisnisnya gitu. Untuk orang-orang yang sebenarnya posisinya either itu dikarbit atau terpaksa, point of view lo sendiri gimana, Chris? Nah, jadi kalau kita bicara leader di company, tadi mungkin saya kasih dua analogi, dua industri besar ya, industri physical atau barang dan industri jasa. Dua. Nah kalau industri barang sebenarnya kan itu sangat
lu perlu disiplin ya, karena itu banyak yang fisika, hitungannya udah ada efisien atau enggak gitu kan. Jadi itu perlu yang namanya operational leadership, lu harus kuat. Nah mungkin di sana itu ya mungkin jadi perbedaan kalau di perusahaan yang ada berhubungan dengan barang itu harus ada orang yang kuat, memang dia melihat visinya itu gua mau operationnya rapi misalnya. Bagaimana dia buat itu, achieve itu nanti akan turun ke bawah. Nah ada orang yang mungkin dia orangnya mungkin di marketing, lu taruh di operational leadership ya kacau, karena dia gak bisa resonate sama goal atau visinya itu. Nah jadi perbedaannya mungkin tipe orang yang bisa thriving di area ini masing-masing. Kalau di industri jasa ekstrim kanan itu ya perlu orang-orang yang people leadership, karena jasa itu your main ingredient, main driver itu people. Betul. Dan itu lu gak boleh salah. Service nomor 1, salah dikit kelar produk lu hilang. Bener. Karena di barang itu you can still fix. Tapi kalau di manusia itu begitu lu culture lu salah, wah kalau lu perbaikinya setengah mati. Nah restoran itu 50-50. Tapi increasingly perusahaan yang biasanya sangat-sangat istilahnya excel ya, dia biasa ada mungkin 80% emphasis di operation, mungkin kayak Waralaba franchise di luar tuh kan, itu restoran yang cabangnya udah lebih kayak pabrik. Ada restoran yang mungkin 80% di service excellence, hospitality-nya udah harus sangat-sangat kuat. Nah tentunya gayanya beda kan, satu gak manage sistem pola kerja, satu manage manusia, dan sering lu harus dealing sama emotional manusia, how they interact with each other, dramanya gimana lu harus kurangin. Nah itu sih saya rasa perbedaannya di emphasisnya gitu. Dan tentunya ada orang yang lebih nyaman di area tertentu. Nah lu suruh gua mimpin satu tim yang dalamnya marketing, wah setengah mati. Bener kan? Kalau lu tipe mungkin saya lebih ke operation di hospitality. Gua I think gua merasa sangat nyaman di bagian finance. Kan di finance juga bagaimana cara memimpin tim finance dengan hati. Kan karena finance kan sering bilang orang kepala nih soal angka-angka gitu, jadi finance itu jadi banget lah ya, gitu. Enggak, finance itu ada hati juga istilahnya. Define gimana define maksud lo ketika lo di tim finance pun lo bisa menjadi leaders yang memimpin dengan hati. Nah kayak misalnya tim finance ya, ini saya kasih contoh, banyak terkadang karena angka dan detail, pembawaannya detail dan sangat-sangat apa ya. Jadi biasa kalau ada meeting atau buat policy, misalnya buat policy, lu misalnya di restoran, kita perlu stock audit karena ada barang hilang kan. Tapi kadang mereka nggak punya hati. Yang penting balance kan. Tiap hari nih di stokkan gue bilang, oke, kalian tim finance sekali-sekali ikut tim stock audit. Wah baru merasa ke lapangan sampai jam 11, jam 12 malam masih ngitungin stok ada yang hilang. Nah ketika mereka dapat itu, what happen? Mereka artinya policy yang mereka buat ada impact ke orang lain. Just because you don't feel it doesn't mean that policy gitu udah bener gitu. Bagus tuh kalimatnya beres. Nah ini kan sebenarnya masih eksak, tapi sekarang lu mulai ada empati, lu mikirin policy yang lu buat di lapangan. Dan sekarang lu bandingin goal kamu sama yang goal lapangan, kira-kira ada nih ya yang bisa diubah. Ketemu di tengahnya di mana? Ketemu di tengah. Jadi ini yang istilahnya balance. Nah, makanya semakin kita ke atas, lu jadi leader ya. Orang kan pelan-pelan mulai dari bawah biasanya karena teknis ya. Teknisnya kuat di promote, tapi sebenarnya ada satu garis di mana ketika promote dia udah masuk ke area leadership. Di mana yang main itu soft skill. Masalahnya kebanyakan begitu masuk ke sini masih fokus di teknis. Belum di-equip. Makanya dia masih bingung kenapa seperti itu. Nah, makin dikerasin teknisnya lagi, makin mereka bilang hales lah jadinya. Padahal itu harus dikasih tahu udah ada lensa baru nih, ada kerangka baru nih, kan. Nah, ketika di sana they have to learn that ternyata kita itu is all in the system ya. Kita buat di sini, di sana pengaruh, di sana juga pengaruh ke kita. You start to communicate. That's how you build your skill communicating, kan. Nah, you start to ternyata dari divisi lain mungkin ada perlu yang dilakuin, tapi buat tim kamu mungkin gak bagus. You learn how to persuade, how to explain, kan?
Nah, orang yang nggak masuk ke kerangka ini, ya akhirnya dia akan meresponi secara knee jerk reaction. Dia gak suka, ya drama jadinya. Oh ya, sebenarnya kita gak suka ini, tapi karena itu bosnya mau ikut dia, makanya itu kan toxic jadinya kan. They get the job done, orang, tapi kan dengan menggerutu orang melakukan kan. Apalagi ada keputusan. Nah, leader itu kelihatan tuh ketika reaksinya terhadap keputusan yang dia tidak setuju, bagaimana cara dia achieve. Itu kelihatan di sana, kan. Nah, jadi mungkin itu salah satu ya contoh gimana kita itu jadi harus bukan soal angka, bukan soal leadership soft skillnya itu akan keluar. Kalau menurut lo ya, seberapa penting sih seorang leader itu punya kompetensi teknis yang dalam sebelum dia mimpin? Karena kan tadi kan ada gap mungkin ketika lu nggak paham teknisnya, lu nggak bisa showing empathy karena lu berjalan membuat policy decision yang based on logic lu aja gitu, tanpa lu paham teknisnya gitu. Jadi ini kan beda-beda. Tadi saya kan ada bilang soal power ya, ada influence sama power. Nah, ketika bagaimana seseorang itu bisa dapat power, ya, power itu bisa sumbernya banyak. Salah satunya kemampuan teknis. Karena gue lebih pintar dari lu, gue lebih tahu dari lu, orang pasti denger gue. Kan? Ada juga yang powernya dari turunan, anak bos, ordal gitu. Nah, tapi eventually ada power yang sustain, ada power yang nggak sustain. Kalau misalnya dia itu selalu menggunakan teknis untuk memperkuat power dia, suatu hari orang kan lebih pintar dari dia. Dia gak akan bisa lead orang yang kemampuannya di atas dia. Nah, tapi kalau selagi memang domain kerjaannya nih misalnya memang teknis doang, ya gak apa-apa. Tapi di dalam perusahaan kan gak selalu begitu. Terkadang kita masuk ke tempat baru, misalnya sih, gua masuk ke perusahaan, ada orang yang finance-nya lebih jago dari gua. Tapi sebagai leader, I need to get the job done. I need to get his buy-in. Kalau teknis, kalau gue dari awal teknis aja nggak bisa gitu loh. Sama seperti kalau kita di draft dari ordal nih. Ada waktunya ketika lu dealing sama orang luar kan. Nah, jadi power itu istilahnya ya when you start pasti mulai dari titik tertentu lah ya. Tapi how you develop your power, kayak RPG ya. Game kan ada kan. How you develop ya itu choice lu, every choice that you make, pisau mana yang kita asah, ya itu akan membentuk nanti dia jadi leader seperti apa. Jadi saya rasa teknis itu buat banyak orang that's the fastest path to the position of leader. Karena lu influence orang jadi oh ini kerjanya reliable nih, kan. Tapi apakah ada certain limitnya ya? Sampai di mana? Dan itu tergantung juga. Ada perusahaan kecil yang mungkin nggak usah sampai di level yang sangat advance, tapi definitely kalau lu mau excel to the boss, lu gak bisa pakai teknis doang. Gitu. Dan balik lagi, karena kalau lo cuma berpegang sama teknis doang, akan selalu ada orang yang jauh lebih jago teknis ya di bawah. Dan lu gak bisa manage dia. Iya, betul. Akhirnya gitu loh. Karena dia lebih jago dari lu. Akhirnya orang itu lo ya. Dia bilang, harusnya gua yang jadi bos lu. Karena gua lebih pintar. Masa hal seperti ini aja lu gak ngerti. Gitu. Kan. Dan banyak terjadi. Dan kita tahu leader yang bagus-bagus hari ini banyak orang yang lebih pintar dari dia. Betul. Iya. Kan? So I think kalau lu ngasah teknis doang, saya rasa I think is sustainable up to a point. Justru memang peran leader adalah mensinergikan orang-orang yang pintar untuk bisa satu orkestrasi bareng-bareng gitu nggak sih? Jadi kerjanya in satu melodi, satu harmoni kayak gitu. Tapi kalau dari sisi lu ya, lu kan udah manage banyak perusahaan gitu kan, banyak ketemu orang, terutama kalau kita ngomong sekarang banyak Gen Z kayak gitu yang seringkali diperdebatkan oleh orang-orang. Gimana sih stereotyping atau karakter-karakter leader yang saat ini lu ngeliat gitu? Ada problem apa terbesar di toxic yang tadi mungkin ya, karena lo juga sempat nyebut toxic culture gitu. Menurut lo sendiri yang sekarang lo temukan paling banyak toxic karena kan lo ada di beberapa tempat juga kan sekarang gitu. Yang paling lo temukan paling banyak toxic di lingkungan kerjanya sekarang tuh apa sih? Saya rasa ada, kalau Gen Z saya rasa gak I don't think there's a big problem
apalagi di bisnis gua ya. Tapi but that's my personal experience. Tapi janji itu stereotip yang sering kita taruh. Sebenarnya itu stereotip yang sebenarnya tiap generasi ada juga. Setuju. Cuma kebetulan janji ini volumenya gede. Jadi kayaknya lu kelihatan sama gitu. Tapi kalau janji misalnya kita bilang, oh ya janji itu bisa tiba-tiba resign, nggak happy baper langsung resign. Ya. Di zaman milenial juga gitu. Sebenarnya zaman kita kalau pilihan banyak, mudah cari kerja, kita juga resign. Cepet kan? Betul. Nah, sama orang bilang kenapa hari ini lebih banyak orang selingkuh misalnya kan? Kenapa pernikahan like marriage is dropping? Ya karena orang sekarang makin enggak. Karena dulu belum ada platform-platform yang memfasilitasi itu kan? Bener kan? Kalau ada, that will happen tuh. Betul. Terpaparnya lebih banyak ya. Bener. Jadi istilahnya hari ini kita harus akui lah apa yang beda, mobilitas cepet. Lu mau pindah kerja kadang ya mungkin nggak sampai sebulan udah dapat kan, cepet pilihan kan? Lebih banyak. Iya, pilihan lebih banyak. Industri yang exciting juga lebih banyak. Semua company brandingnya, keren gitu kan? Makin cakep. Pada dalamnya isinya sama juga. Aja. Semua perusahaan sebenarnya nggak beda-beda jauh juga kan? Nah, jadi saya rasa itu nggak jadi isu. Tapi gua rasa mungkin yang lebih saya lihat adalah authenticity makin berkurang. Authenticity as persons atau as business? Atau as keduanya. Okay. Person tapi diakselerasi bisnis. Nah, ini maksud gua gini. Jadi mungkin ada culture yang mungkin menurut saya kurang sehat, misalnya performance oriented. Salah itu. Apa? Baru mau ngomong apakah salah? Performance driven boleh. Tapi oriented itu lu harus hati-hati. Nah, bedanya apa? Driven dan oriented sama-sama. Lu di driven, lu di performance gini. Performance itu buat kita kan supaya kayak kita memicu. Bukan memicu, jadi satu guideline. Oke. Ya, jadi satu guideline bahwa yang normal ini berapa. Lu mau dong 120% misalnya, target tumbuh 20% dari tahun lalu. Kan, itu driven ya. Sorry. Tapi kalau performance oriented itu adalah menaruh performa di atas semuanya. Itu jadi value tertinggi lu. Artinya seseorang kalau misalnya nggak perform, lu tendang keluar karena orientasinya kan performance. Kan? Tapi kalau lu bilang driven, artinya ketika lu datang kerja di tempat gua, tentu gua mau excellence. You have to be driven by performance gitu. Tapi ketika gua value lu, orientasi utama gua bukan performance. Menurut gua ya, orientasinya apa yang benar? Kalau gua idealnya, which I think humanity. Proses. Lu enggak manusia, kemanusiaan, manusiawi. Humanity itu sebenarnya di tempat kerja humanity ini kadang susah karena humanity di tiap tempat kan beda-beda ya. Bahkan di tiap orang menurut gue beda-beda gitu. Beda. Nah tadi kita ada bahas dikit. Sebenarnya leadership itu seorang leader yang mempengaruhi dia sebenarnya itu akarnya ada dua. Definisi value dia akan apa itu humanity dan apa itu kerja. Jadi cara dia exercise power sama influence sebenarnya interplay dari dua hal ini. Batasan humanity-nya apa kalau menurut lo? Karena kan menurut gue riskan banget ya, apalagi kita orang timur ya, banyak kasihannya kan. Sedangkan humanity itu pasti bakal tipis banget lainnya dengan rasa kasihan lo terhadap tim lo gitu kan. Lo punya batasan spesifiknya nggak? Dan di counter gini, kita ada statement gini. Kita nih kan punya usaha bisnis, ya kan? Kita employing orang, itu kan bentuk investasi kita kan. Kita tukeran nih kapital, waktu, energi, transaksional ya kan. Kalau misalnya dia nggak perform, dia nggak ngasih ROI yang bagus buat kita, berarti sebagai investor kan, lu juga investor ya kan. Kita dia harus di cut loss nih, karena dia nggak memberikan ROI yang bagus. Ya kan kita mungkin cari ganti dengan aset yang lain yang mungkin bisa masuk ROI positif. Nah, gimana tuh kita managing antara dua itu? Cara lu menjawab itu akan tergantung lu punya value. Tadi yang saya bilang soal humanity sama work ya. Nah, humanity itu definisi menurut lu apa itu manusia? Apakah manusia itu salah satu input produksi atau human as it is, manusia? Ngerti ya?
Jadi kalau lu lihat humanity sebagai input produksi, tentu saja kayak mesin ya, kalau udah gak pakai, udah cut. Itu kan? Kayak di Excel ya, ada yang apa, oke, cut 20% selesai. Saya nggak mempermasalahkan kita mengurangin apa ya, right sizing atau apa. Itu terkadang perusahaan itu sama manusia, kita perlu ada waktu di mana ya kita detox atau kita jagalah di level yang bagus kan. Nah, tapi yang saya pertanyakan ketika kita melakukan itu, how do you do it? Pecat orang pasti pecat dong, rilis orang pasti rilis, gak cocok sama probation kita gak boleh ada kasihan. But how do you do it? How do you do it? Bukan tentang apa yang lo lakukan terhadap employee-nya, tapi bagaimana cara. lo lakukan. Karena hari ini lu bisa rilis orang pasti lu rilis, tapi lu rilisnya gimana? Ada orang yang rilis langsung, wah besoknya dia datang udah hilang akses cardnya gak bisa, barangnya udah dari kota gitu, kan? Nah itu ada kalanya kita begitu, ketika perusahaan terancam sama karyawan itu, ada kasusnya seperti itu, kan? Tapi kita ngomong nggak, gua rasa mungkin gua sendiri ketika gua rilis orang, gua pernah dirilis orang, gua pernah dirilis orang. Menarik. Ya nggak sampai rilis lah, akhirnya resign baik-baik setelahnya. Cuma dipanggil terus ya, lu mau resign apa mau gua pecat? Jadi ketika kita itu on the other side of the table, emotion itu gua jadi nanya, gua mau diterit seperti apa ketika worst come to worst kan? Ini kalau analoginya sebenarnya pacaran. Pacaran kalau kita putus, kadang kalau nggak cocok kan? Malahan kalau lu udah gak cocok karena kasihan lu gak jadi putusin, itu bahaya, itu yang bahaya. Nah tapi lu mutusinnya gimana? Ada orang yang ghosting, pak hilang kan? Ada orang yang udah ngajak ngomong, babe, aku udah mau putus babe lagi. Misalnya si A, kita udah jalan 3 tahun nih, kayaknya kita gak cocok, kan? Ngomong-ngomong gitu, kan? Caranya beda, ya putus ya pasti putus misalnya kalau nggak cocok, tapi caranya beda, kan? Lu masih anggap itu sebagai manusia nggak? Someone that you love as a respect as a human gitu. Saya rasa itu sih sebenarnya di dalam perusahaan. Itulah yang membuat proses leadership ini adalah soal humanizing dan tidak humanizing. Ya. Karena kan banyak banget ya, karena kan batasan antara gua merasa dimanusiakan apa enggak dengan William merasa dimanusiakan apa enggak kan akan beda ya. Kayak makanya kan yang sering banyak beredar kan, yang sekarang beredar di sosial media gitu ya. Aku kerja 247 gitu. Terus kayak bosku galak, bosku nggak enak gitu. Mental kan. health. Iya, mentalku terancam gitu. Nah, itu kan yang sekarang paling banyak digaungkan gitu. Dan WFH, WFO. WFH, WFO. Saya jadi kena. Itu adalah gaya-gayaan. Itu hanya gaya-gayaan. Iya. Gitu. Itu kan jadi kayak bahkan itu jadi bahan jualan untuk beberapa company kan. Kayak ibaratnya kita WFH loh. Iya, kita WFH loh gitu. Jadi lo mencari employee berdasarkan siapa yang suka WFH bisa ke saya aja gitu. Jadi bahkan bisa dijual lah ibaratnya ketika lo jadi bisnis gitu. Itu kan akan beda-beda ya. Kalau menurut lo sendiri apakah batasannya akan tetap tergantung dari si yang punya bisnisnya atau di leadersnya ataukah justru dari bisnisnya sendiri? Sebenarnya ada journey leadernya. Karena sebenarnya dari bisnis ini kita yang lucu ya. Di dalam company yang toxic, yang culture-nya sangat tidak bagus, lu bisa menemukan leader yang bagus. Diulang. Di dalam company yang toxic, lo masih bisa menemukan leader yang bagus. Jadi setuju? Nah, jadi nggak ada alasan, wah company-nya toxic itu ya ini gua. Bahkan company-nya sehat, leadersnya toxic. Bener, bisa terjadi seperti itu juga. Jadi sebenarnya sangat tergantung personal. Jadi the way you are treated sebenarnya ya kita bilang you are treated by the company, tapi sesungguhnya itu sebenarnya leadernya itu. Kadang ada company yang bagus di masa itu mungkin leadernya nggak bagus, ketika pacok ya langsung ditendang gitu kan. Dan gua rasa ya semua orang yang mungkin you guys we all work under leader, kita bisa trace back, kita punya temperamen leadership itu kita bisa trace back ke someone that we have worked under before. Biasanya seperti itu. Lu semakin marah-marah nggak Dina? Dan leader yang baik bisa mempengaruhi, leader yang gak baik juga bisa mempengaruhi, tergantung posisi kita tadi apa, lu kepahitan atau enggak. Kalau misalnya orang yang masih secure dia ketika dia ketemu leader
yang kurang baik, dia akan bilang gua gak mau nanti Jadi leader yang kayak gitu. gua di-treat orang seperti dia treat gua. Iya. Itu orang yang secure, orang yang kayak dia udah tahu bener gitu. Kan. Gua rasa itu sih kan. Dan kalau dari sisi lo sendiri, karena lo juga sekarang running company, terus lo juga harus memilih leaders. How you choose your leaders? Wah, ini agak susah nih karena gini ya. Leaders itu sebenarnya pertama kita pasti lihat ya. Kalau misalnya di perusahaan ada dua, ketika kita hire sebenarnya kita memaksimalkan bibit-bibit leader karena leader itu ada potensial lah, kan. Leadership bisa dipelajari tapi potensialnya ada orang beda-beda. Kayak apa yang lo melihat kayak Contoh, William ini potensial untuk jadi Iya, leader? ada orang yang kalau di dalam tim kerja itu biasa diem gitu, ditunjuk baru mau kerja gitu, itu potensialnya agak kecil gitu. Oke. Tapi ada Catat ya. Inisiatif. Catat. ada yang proaktif, inisiatif juga Inisiatif. gitu. Kalau proaktif yang mungkin, nah gue biasa waktu kita hire gue bilang sama hire gue nih, lu harus bisa secara dulu gue pakai istilah tipe A, tipe B. But I think I found a good term. Ini orang sheep atau shepherd. Artinya sheep itu harus di manage. Atau dia ada potensinya bisa jadi gembala, yang jadi gembala yang ngurus. Karena lu dapat ini dua, ini salah satu dua, ini outcome-nya itu Different jomplang ya, loh. betul-betul. Lu dapat sheep itu hidup lu aduh, tapi lu kalau dapat gembala, Kalau lo dapet sheep, hidup lo sheep. jadi lu ngurus domba gitu. Kalau lu ngurus, ya lu lihat lah peternak ngurusin sheep itu kan, Iya, sheep iya. itu kadang goblok nih, setengah mati. Kan ya kira gue bilang goblok kan domba binatang, bukan gue bilang orang ya. Iya. Aman, gak apa-apa. Ngeyel atau apa kan? Biar Chris gitu. rasakan diserang netizen juga. Emang udah diserang ya? Udah dong. Rame. Udah. Ya tapi saya rasa ketika kita lihat kita memaksimalkan, kemudian nanti kita di pola kerja. Nah ini yang kita lakukan. Satu, kita kalau di dalam company yang gua directly Tapi involved kalau ya, sebelum masuk gimana lo menemukan nih orang shepherd apa sheeps? nggak bisa, cuma ada hal-hal yang kita bisa gut feel. Contoh, kalau ditanya nih soal, kadang kan ada interview nih, ada project sebelumnya dan peran lo apa, kan ada orang yang sering take all the credit. Dan and we know lah, I mean like in what kind of situation tetap lu striker sebagus apapun somebody pass you the ball gitu loh. Ya, betul. Mau tim lu sendiri atau goalkeeper lawan somebody pass you the ball kan. Nah, dia ada mention nggak atau dia bilang wah semuanya soal heroiknya dia. Kemudian apakah self awareness itu juga penting. Self awareness apakah dia aware sama dia punya temperamen dia sendiri atau apa kan. Nah, itu bisa kelihatan bibit. Belum pasti gitu. Nah, pastinya ketika dia join company kita bisa lihat. Nah, kayak kita juga berpikir kita mendesain company itu sebisa mungkin bahkan di level paling bawah itu dia mempunyai kesempatan untuk make decision. Hal kecil, contoh misalnya di coffee shop, customer marah, komplain, dia itu bisa decide untuk kasih gantiin produknya ke dia. Nah dari sana kita observe ketika dia make decision, dia itu mindsetnya itu untuk diri sendiri atau untuk orang lain misalnya, kan. Jadi itu yang kita perhatikan dan itu metrik-metrik yang sering kalau ada yang bagus kita share ke semua orang. Jadi orang itu makin diperhatikan. Tapi buat saya mungkin di dalam kerjaan satu self awareness, kedua mungkin reliability ya. Reliability itu ada bagian accountability kan. Kan ada orang yang dikasih tugas terus menghilang. Kan? 2 minggu lagi ditanya. So, kalau ternyata tugasnya salah, ups, ya udah. Atau misalnya ada orang yang tugasnya salah tapi dia nanya gitu. Dia clarify terus. Nah, itu kita kelihatan bibit-bibitnya. Tapi gua rasa sekarang mungkin filternya mungkin banyak sekali self selection. Leader-leader yang bagus itu udah memulai sesuatu. Sudah memulai sesuatu. Start a business, Oh, start okay. a whatever. Karena memang dia naturnya inisiatif kan. Iya. Nah, tapi mungkin yang kita harus temukan adalah leader-leader yang mungkin karena situasi belum memulai sesuatu. Dia harus go with other vision and it's okay gitu. Nah, ini yang kita coba untuk figure out. Dan leader itu di posisi manapun itu ada. Gua ada di posisi gua ada orang yang paling bawah di dalam perusahaan dan kita identify dia itu leader
karena ada beberapa hal yang dia lakukan. Leader itu bukan masalah lu on the top ya. Jabatan ya. Itu kalau kita mikir-mikir kita gak pernah on the top. Even you have to lead yourself Ya. juga kan. Dan kita leader itu ya harus ada accountability. Kita manager ada, misalnya ada CEO. CEO sebenarnya accountability-nya kemana? Ke board juga. Board itu accountability-nya kemana? Ke Investor, shareholder sebenarnya kan. Jadi we are never on the top gitu. If you we really, kalau kita benar-benar sadar ya. Jadi ya action itu cara mereka kerja atau apa. Itu yang kita maksimalkan. Nah, ketika kita lihat quality dari banyak, ya palingnya kita ikut dengan hard skill-nya lah. Karena hard skill-nya ada kemampuan komunikasi, bagaimana conflict resolution, bagaimana how to listen. Nah, hal-hal itu yang kita perkuat di sana. Gitu. Kalau misalnya gue tanya ya, ini kita bisa mengkonklusikan semuanya gitu. Menurut lu KPI paling utama dari seorang leader itu apa? Apa getting the job done atau Manage people-nya. Manage people-nya. Atau justru malah tadi kan gue juga sendiri bilang leaders tuh nggak melulu tentang title lo di posisi tertentu gitu. So sebenarnya tapi mungkin mindset itu tidak umum untuk banyak orang ya, mengenai leadership itu tidak hanya tentang posisi doang gitu. Bahkan kan beberapa orang menganggap posisi leaders itu ketika lo sudah punya orang yang di manage, mau itu 1, 2 apa itu baru bisa dianggap leaders gitu. Sedangkan tadi gue sendiri berprinsip bahkan lo juga harus nge-lead diri lo sendiri gitu kan. Sebenarnya yang awal banget harus sulit adalah diri lo sendiri gitu. Kalau dari lo untuk posisi leaders lo sendiri biasanya lo kasih KPI apa aja? KPI gue pasti ada yang hard KPI lah, perusahaan kita perlu guideline sama tadi performance driven. Apa sih tahun ini yang kita mau achieve, pasti target ya gitu. Tapi saya rasa seorang leader, what makes someone a good leader juga adalah sesuatu yang membuat seseorang menjadi decent people. Orang-orang yang decent artinya orang yang kayak nyaman lah berteman. Kan ada orang yang toxic ya, kan? How to become a better people. Kita juga risk kalau kita ada anak ya kita try to educate them. Tujuan edukasi kan bukan supaya pintar sebenarnya, supaya lu jadi decent people yang bisa punya temperamen atau apa. Nah leadership itu KPI itu kalau gua mau rumuskan itu ya sebenarnya di self development dia. Semakin hari lu makin emosian nggak? Semakin hari lu makin suka bacot nggak gitu loh. Dan leader kan temperamennya beda-beda. Ada orang yang eksplosif, ada orang yang lebih pasif misalnya. Kalau orang yang pasif, apakah dia semakin bisa energi levelnya semakin baik nggak? Nah itu pribadi. Dan kemudian gue lihat orang-orang di bawah dia, orang di bawahnya kembang nggak? Dan eventually leader itu KPI-nya adalah buahnya apa? Yaitu buah yang gue mau lihat. Bener itu, bukan soal company-nya makin sukses atau enggak, karena company sukses itu banyak faktor. Cuma banyak orang simplify karena kan ceritanya lebih bagus ya. Oh ya company-nya growing karena leadernya mengambil resiko memasukin bisnis baru. Padahal leader yang sama kalau company-nya jeblok, company-nya tidak fokus, leadernya ceritanya sama gitu kan. Nah, tapi buah itu undeniable, itu leader keluarga, leader-leader lain yang bisa apa? Keluar dari sana. Saya rasa itu yang jadi undeniable fruits dari seorang leader itu, kan. Dan orang itu jadi blessing, environment kerja makin bagus di sana, dibuat leader yang bagus, kan. Berarti kan si leaders ini penting untuk punya self driven ya. Tapi kan yang lagi banyak banget muncul di kolom komen bahkan dari episode 1 kita sampai dengan episode terakhir kemarin. berapa? Lupa lagi. Nah itu kan sebenarnya banyak sering muncul adalah ketika lo self driven, lo kan lo kebanyakan melakukan extra miles gitu kan. Nah si extra miles yang lo lakukan ini kan kadang ya mungkin tidak semua. Saya ada atasan yang tidak mengappreciate atau bahkan malah atasan yang kayak Chris ini extra milesnya bagus, kasih lagi deh gitu. Dapat kerjaan tambahan gitu. Jadi kalau menurut lo sendiri bagaimana terhadap praktek-praktek kayak gitu? Oke, pertama ya soal pekerjaan, soal extra mile itu sebenarnya quality lah kan. Kalau gua udah berpegang ada prinsip kalau disuruh lari 1 mile, lu lari 2 mile gitu. Give more than being asked for gitu kan. Jadi itu sebuah kualitas yang sebenarnya yang bagus sebenarnya. Ya pasti
masalahnya di abuse kan. Ya, abusive. Ya, tapi masalahnya orang seperti itu gini, gua apalagi di dunia sekarang ya, gua juga ada satu prinsip yang namanya employer deserve the employee deserve the employer. Artinya gini, lu jadi bos, lu setelah jangka panjang ya, lu akan deserve karyawan lu. Kalau karyawan lu semua kayak nggak kompeten atau apa, lu harus berkaca sama diri sendiri. Sama seperti employee dia kalau kerjanya bagus atau eventually dia pasti ketemu bos yang baik kok. Karena hubungan karyawan dengan bos itu bukan pernikahan. Pernikahan kan lu cuma satu doang kan, kadang udah dapet, aduh gimana, ya stuck forever. Company you can choose. Kalau lu rasa kerjaan lu bagus dan lu kerja di bawah leader yang toksik, ya pindah lah. Nah, lu komplain tapi si gitu. komen-komen para netizen ini akan muncul dengan kayak, iya tapi kan tidak semua orang punya privilege untuk bisa resign dari artinya dia di self employed mengaca lagi. Jadi atas bawah, karena gue percaya gini lah, ini kita balik lagi jangka panjang. Kalau lu 10 tahun 20 tahun lalu mungkin ketika perusahaan masih sedikit, lu gak ada pilihan, lu bisa komplain. Hari ini kan mobilitas makin banyak gitu. So, ketika lu punya certain quality, lu tidak akan ragu untuk lu mencari employer yang baru yang memang lebih deserve your quality gitu. Jadi nggak create value sebenarnya, create value diri kan dengan lu doing extra miles, showing gue bisa begini. Kalau gue nggak diapresiasi di sini, gue cari yang bisa apresiasi gue. Dan biasa dicari. Sering. Apalagi di dunia sekarang ya, kita kekurangan leader, kita kekurangan talent sekarang di sini. Jadi bukan kekurangan karyawan. Jadi kalau misalnya lu nggak ada talent, nggak ada leadership, ya udah dihargai sesuai dengan teknis seperti itu. Gitu. Jadi jangan protek ke teknis. Oh iya dong, jangan protek ke teknis aja. Benar. Banyak skill lain yang harus lo kuasai ketika lo menjadi leaders gitu. Dan justru ketika nanti saya diserang lagi nih, tapi menurut gua adalah jadi musuh bersama ya. Ketika lo menjadi leaders tuh dan lo merasa lo udah melakukan extra mile tapi lo tidak mendapatkan apresiasi dari bos lo, atau lo malah di abuse karena kemampuan lo untuk extra miles itu, menurut gua ya lo tetap punya pilihan. Dan ketika lo bilang kayak iya tapi lu nggak pernah ada di posisi lu bisa memilih untuk bla 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 karena lu bakal punya banyak pertimbangan, it's your choice menurut gua ujung-ujungnya. Dan ada satu kerangka lagi, tahu gak? Ini yang gua pegang dari dulu. Gua punya ultimate boss. Ultimate boss. Okay. Di atas. Exactly. Ketika lu accountable di paling atas, maka yang bawah gak bagus pun lu harus tetap nurut karena lu memang ditugasin di sana. Jadi gue percaya kalau misalnya gue kerjanya baik, ada certain plan, ada certain gue tetap dijagain sama bos yang di atas gitu. Kalau lu percaya sama grand design dari atas itu, ini kan berarti kita masuk ke spiritual realm. You don't have to believe in certain faith to to have that kind of framework ya. Tapi lu kepercayaan bahwa semua tahap lu, mau sedih, mau susah, mau gampang, itu udah ada yang jaga, ada yang desain, lu bakal kerja sesuai dengan bos yang paling perfect. Ya dong kan? Ya kalau kita bicara, ya mungkin ada cerita si Yusuf, kan ini gua ada, dan ada cerita dia di dilempar ke Mesir kan, itu bosnya apa gak kalah toksik, tapi dia konsisten sama kualitinya kan, gak langsung naik, turun dulu, dipenjarain, di penjara. Kan dapat lagi, begitu dia konsisten apa yang terjadi, eventually akhirnya nyampe di posisi atas. Jadi gua rasa itu kualitas itu harus konsisten. Jangan gara-gara kita dikerja di bawah leader yang gak bisa appreciate, kita hold back, itu yang rugi kita. Betul. Tuh, setuju. Itu yang pertama rugi kita. Karena kadang lu cuma butuh satu momentum untuk bisa ngebikin lo naik level gitu, dan ketika momentum itu datang dan lu tidak siap, malah lu miss the moment. Bukan momentum. Iya. Karena momentum itu kita kira kan karir kita makin enggak. Leadership sama saham juga sama lah. Saham kita kayak mancing. Kita bisa invest 2 tahun nggak ada apa yang terjadi, tapi tiba-tiba ada satu momen nggak tahu kenapa harga sahamnya naik, mencapai intrinsic value. Wah, ini baca finance lagi itu kan.
momen, Dan tapi momen di konsisten nunggunya itu. Iya. Betul. Dan momen di profesional juga nggak cuma sesimpel momen either itu project kah, atau Benar. momen lo ketemu dengan orang lain sebagai bos baru lo, atau momen lo ketemu sama company lo, itu banyak banget poin-poin momen lo yang menunggu ketika lo tetap Iya. konsisten sampai lo ke titik momen lo itu di situ gitu menurut Iya. gue. Kadang lo cuma perlu ketemu satu orang atau satu bos yang bisa mengapresiasi lebih dan lo Iya. langsung Untuk boosting. mengubah hidup lo. Iya, atau bahkan lu cukup ketemu sama satu company, atau bahkan lu cukup ketemu sama satu project yang bisa bikin lu boosting. Tapi kan momen itu tidak ada yang tahu datangnya kapan gitu, makanya Pas lu ketemu akan bosnya tutup. lagi merokok di luar. Iya, lagi males-males. apa Chris ini males males-malesin ya, gitu. gitu. Jadi hilang. Iya, exactly, Kan? itu dia Bener. makanya power of Kan? consistency. Iya. Jadi pertanyaan gua buat kalian tadi dengerin ya apa yang Chris bilang. Jawab di komen siapa ultimate boss itu. Oke, seru banget ngobrol Iya. sama Chris, panjang banget dan menurut gua banyak apa ya, wagi-wagi yang Kayak kita kuliah dapatkan. ya? Banyak kuliah. Banyak wisdom-wisdom yang kita dapatkan di sesi kali ini ya, terutama dari point of view Chris ya, dari sisi mereka dia yang udah tahapnya levelnya tinggi. Ya kan? Managing orang-orang dari berbagai macam industri, gitu, leadership yang berbeda gitu, dan nggak cuman satu industri ya, susah, banyak industri itu kan kompleks banget ya gitu, dan ya disitulah menurut gua prosesnya bagaimana menjadi leader itu nggak cuma soal paham teknis skillnya, tapi juga banyak hal yang bisa harus di level up lagi. Dan justru yang lebih susah kadang manage yang non pekerjaannya ketika lo posisi leaders, bukan cuma memanage pekerjaan teknisnya doang gitu kan. Dan pada akhirnya lu sebagai leader juga bisa nge-create another leader dari orang-orang yang lu manage kayak gitu. Betul. Oke. Jadi buat kalian yang suka dengan sesi kali ini, kalian bisa Atau masih ada pertanyaan lain? betul. Kalian bisa drop komen kira-kira pertanyaan apa yang kalian pengen tahu dan pengen dieksplor lebih lanjut. Atau sama mau Chris. hate komen ke Chris, tetap gue nyari temen. Atau kalau misalnya kalian pengen dengar elaborasi lagi dari apa yang Chris sampaikan, juga Drop tulis di drop kolom komen. komen. Oke, jangan lupa di like juga, di subscribe juga. Dan Sampai ketemu di episode selanjutnya. selanjutnya. Bye.